Baik, silakan Pak Prasetyo Sunaryo. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini memang saya tergelitik oleh Pak Kiai tadi itu mengenai mempancasilakan para elit. Ini sebetulnya sebuah usulan yang sangat luar biasa ini. Jadi kalau saya meminjam tadi Pak Yudi tadi, memang semua konstitusi itu ada kelemahannya. Jadi yang paling penting adalah semangat para penyelenggara negara. Jadi saya kira untuk itu penyelenggara negara harus dipancasilakan itu memang merupakan sebuah yang luar biasa. Nah sekarang kita coba evaluasi Pak. Di dalam sistem demokrasi kita, bagaimana sistem rekrutmen para elit kita Pak? Tahun 2008 kita pernah konferensi pers Pak ya. Bagaimana sistem pemilu kita itu menghasilkan legitimasi kualitatif. Nah, sistem pemilu sekarang yang ada ini semuanya legitimasi kuantitatif. Jadi hanya keterpilihan saja. Pokoknya angkanya terbanyak maka terpilih. Angka terbanyak terpilih. Jadi hanya keterpilihan itu hanya mengikuti prosedur dan angka. Tapi kontrol kualitas ini praktis tidak ada. Nah, justru disinilah peran ormas, ya MUI, media, Reform Institute itu yang mulai perlu melakukan kontrol kualitas terhadap para calon-calon nanti. Ya, jadi kita harus paksa parpol itu untuk melahirkan atau mengusulkan apakah itu bupati, legislatif macam-macam itu betul-betul orang berkualitasnya. Bukan hanya karena sekedar pekerja partai lalu menjadi punya hak menjadi calon. Nah, ini karena semua sekarang ini apa yang ada di konstitusi kita ini semua ditentukan oleh parpol semua Pak. Parpol yang di legislatif, mulai apa saja. Nah karena itu ya MUI, ya LDI, ya Muhammadiyah, NU, Reform Institute, Harian Kompas ini melakukan kontrol kualitas Pak terhadap para calon nanti. Sehingga tidak ada nanti calon-calon bupati yang berasal dari penari, ya, penari kafe apa itu yang mau jadi calon bupati mana itu. Nah itu Pacitan ya. Jadi UP. Nah itu misalkan Reform Institute hanya menyampaikan kepada KPU itu dia dulu pernah menari di sana, tidak cocok untuk bupati. Nah itu KPU harus sudah menggugurkan pencalonan. Ini yang belum dilakukan oleh para organisasi sosial kemasyarakatan atau SMF. Nah inilah sehingga nanti sekarang parpol yang begitu berkuasanya ya, dia mencalonkan siapa saja oleh media, oleh LSM ya, oleh itu kita melakukan kontrol kualitas. Kontrol kualitatifnya kita yang melakukan. Mereka ikut prosedur, oke, terpilih, sehingga dengan demikian walaupun dicalonkan oleh partai nomor 1, tetapi kalau mendapatkan kontrol kualitatif oleh yang non partai, maka otomatis partai juga akan berhati-hati. Ya, sehingga dengan demikian sistem demokrasi kita itu bisa bergerak sehingga melahirkan itu tadi Pak, para elit yang Pancasilais. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi di dalam proses konstitusi kita sekarang itu baru proses keterpilihan Pak. Ukuran keterwakilan itu masih padahal namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi yang diutuk-utuk oleh semua undang-undang ini baru proses keterpilihan semua. Tapi kriteria keterwakilan itu belum pernah masuk dalam konsideran sebuah peraturan ada. Ya kalau kita agak sedikit kita lihat pemilihan presiden Amerika ya Pak Budi ya, kan ada konvensi, ada debat, ada macam-macam di situ terjadi proses seleksi kualitatif. Baru setelah itu baru partai mencalonkan yang ini, baru kuantitatifnya. Tapi kita tidak ada Pak, seleksi kualitatifnya hampir tidak ada di dalam konstitusi kita ini. Belum terbiasa lah minimum. Ya itu ini, makanya itu kalau hanya dituntut oleh keuangan yang berkuasa kan, nah ini oleh karena itu disinilah peran daripada organisasi sipil atau LSM dan sebagainya, media melakukan kontrol kualitatif. Nah mudah-mudahan nanti di dalam periode pemilihan berikutnya itu kita bisa menghasilkan para elit yang Pancasilais.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik nih Pak Pras. Kita tidak punya kontrol kualitas di dalam elit-elit, sehingga elit kita menjadi tidak Pancasilais. Sampai Pancasilais ini justru masyarakat. Para hadirin sekalian, Habibie kemarin dalam pidatonya mengatakan salah satu pemicu perubahan mengapa Pancasila berada di lorong yang sepi itu adalah oleh karena tidak seimbangnya HAM dan KAM, hak asasi manusia dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban tidak seimbang. Nah, bukan hak saya untuk memberhentikan tanya jawab, karena hak dasar Bapak sekarang ini sampai pada persoalan makan siang. Tapi saya beri kesempatan kepada Floor, apakah kita mau melanjutkan ke sesi kedua tanya jawab atau sudah cukup? Menurut Pak Dr. Yudi Latif yang menulis buku tentang negara paripurna, itu sudah cukup. Dan selanjutnya maksudnya, kalau Bapak mau lebih komplit, bacalah buku negara paripurna itu yang dikarang oleh beliau. Harganya sangat terjangkau, ya, hanya sekitar 10 sen dolar Amerika. Tentu yang hadir di sini mendapatkan diskon. Itu tergantung bagaimana ketua umum. Kalau ketua umum membayar diskon, berarti selebihnya Pak Ketua Umum yang bayar kepada Pak Yudi. Saya kira serasian kita cukup produktif, bahwa memang Pancasila ini adalah sebuah ideologi kita dan kita harus bangga punya Pancasila. Kita harus bangga loh. Singapura aja jiplak itu share value kita ya. Jadi kita harus bangga ya. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi yang mengakar kepada sejarah dan agama-agama yang ada dan nilai-nilai kebangsaan yang mengakar di negeri ini, tetapi juga adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Maka menurut almarhum Dr. Alfian, saya masih ingat waktu mahasiswa itu Pak, dia punya buku tentang budaya politik. Pancasila itu harus mengandung 3 dimensi. 1, ideologis. Artinya Pancasila itu harus memiliki nilai-nilai yang ideal. Dan menurut kupasan para pembicara tadi itu sangat ideal itu Pancasila. Mulai dari ketuhanan sampai keadilan. Meskipun pasal tentang ayat 5 tentang keadilan sosial itu bukan sial Pak, tetapi dalam pelaksanaannya, sialnya belum terlaksana gitu Pak. Ya, APBN kita masih berat membayar utang dan makan minum pejabat negara, ya kan, hanya 20% untuk pembangunan dan sebagainya. Apalagi di daerah sampai bahkan ada yang 90%. Ini menarik ini. Oleh karena itu memang betul apa yang dikatakan Pak Pras tadi bahwa perlu seleksi kualitatif elit. Karena kalau rakyat salah itu tidak ada masalah, tapi kalau elit yang salah itu bisa berubah kita punya paradigma, bahkan arah pembangunan bangsa ini bisa berubah. Setuju Pak ya? Setuju ya? Kemudian yang kedua, saya kira Pancasila harus di packaging. Ini abad media Bung. Kata orang gaul, ini abad media Bung. Sekarang ada X generation, ada Y generation yang setiap hari aktif dengan gadget, Twitter, ya, Facebook dan sebagainya. Kalau Pancasila masih sekedar burung burung Garuda, tidak di packaging dengan baik, saya kira apa yang dikhawatirkan oleh Bung Yudi tadi, tidak ada transfer moralitas antar generasi ini bisa terjadi. Dan kalau terjadi pemotongan generasi dan muncul generasi yang notabene dia masuk pada bukan ideologi Pancasila, tapi ideologi pasar, ini sangat berbahaya. Ketuhanan yang Maha Esa bisa berubah menjadi keuangan yang berkuasa. Bahkan sila keempat sekarang ini sudah tereliminir karena unsur keterwakilan tidak ada di dalam sistem politik kita. Kita terjebak pada demokrasi prosedural, formalisme, kontrol kualitatif hilang, dan yang ada adalah negara telah memfasilitasi keterpilihan, bukan perwakilan. Nah, ini jangan-jangan saya jadi pembicara keempat ini. Tapi bahwa giro. Ini soalnya ditonton oleh 23 negara, bahkan mungkin berempat. Salam semua, ya. Lantabur TV memang oke, tapi Kompas juga oke. Dan yang kedua adalah harus punya dimensi realitas. Jadi Pancasila harus down to earth, harus ada dalam realitas.
Dan yang ketiga adalah dimensi Pancasila harus fleksibel dalam segala tantangan zaman. Dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai reformasi sekarang ini, Pancasila harus tetap ada dan harus menjadi kebanggaan kita semua. Sehingga Pancasila tidak lagi berada di lorong-lorong yang sepi. Terima kasih atas partisipasinya semua. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bung Yudi, terima kasih Pak Pras. Dan atas partisipasi semua kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Para penonton Lantabur TV di 23 negara saya menyampaikan terima kasih. Dan mudah-mudahan sarsean kita ini memberi manfaat bukan hanya bagi kita yang hadir di sini, tapi negeri ini, dunia ini. Karena konon kabarnya Pancasila juga dilirik oleh negara-negara Timur Tengah. Mohon maaf kalau ada yang kurang yang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.